Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya, thalathun atau thalatha man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Panitia saya minta pinjam kalau ada charger ya untuk notebook saya USB karena ini udah baterainya udah sekarat. Kalau ada panitia bisa dipinjamkan saya pinjam. Bisa ininya panitianya mana ada panitia minta tolong. Enggak dia kabel ke ini ke listriknya. Dan tidak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara. Man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Barang siapa yang 3 perkara ini ada padanya, man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, maka dia akan bisa merasakan halawah, manisnya, nikmatnya, lezatnya keimanan. Apa itu? Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Lihat, ini syarat yang pertama. Maka beliau katakan di sini, Syekhul Islam katakan, tidak ada kegembiraan, kelezatan yang sempurna kecuali dalam mencintai Allah. Ketika Anda lebih mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta Anda kepada ayah ibu Anda, melebihi cinta Anda kepada istri dan anak Anda, melebihi cinta Anda kepada harta Anda, bahkan melebihi cinta Anda kepada jiwa raga Anda, sehingga membuat Anda rela melakukan apa saja untuk Allah, berkorban apa saja untuk Allah. Ketika itu Anda rasakan kenikmatan, kelezatan, dan nikmat, bahagia, kenikmatan, kebahagiaan ini besar kecilnya, tingkatannya tergantung besar kecilnya kadar cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqarrub ilaihi, dan beliau juga katakan kelezatan, kenikmatan, kegembiraan hati itu akan sempurna dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah bima yuhibbuhu. Ingat, dengan apa yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah tentu yang diperintahkannya, baik melalui Al-Quran, wahyunya di Al-Quran, ataupun dalam hadis-hadis atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada power bank saya bisa pinjam. Pakai power bank bisa. Ya, syukran, jazakallah khair. Oh, langsung aja. Di sini. Ini bisa dipancangkan enggak? Bisa. Oh, ya. Jazakallah khair. Baik. Udah. Syukran. Syukran, jazakallah khair. Ya. Tadi saya sebelum ini sudah minta juga sebelum kajian mulai, cuma belum datang mungkin. Saya sudah minta ke panitia tadi. Baik, jadi at-taqarrub, selain mencintai Allah juga mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Nah, itu juga sebab kebahagiaan, ketentraman. Nah, apa yang dicintai oleh Allah? Tentunya yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Oleh karena itu, Pak, Bu, kalau ada orang beribadah, rajin ibadah, tapi ternyata tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kebahagiaan, kenikmatan yang tampak secara zahir itu pada diri dia semu.
Makanya banyak orang rajin. Dulu saya bertemu dengan orang-orang yang rajin puasa itu sampai tidak puasa tidak pernah putus, setiap hari puasa. Padahal Rasulullah SAW melarang puasa setiap hari ya. Namanya puasa, ada nama puasa wisol, puasa dahar, semuanya. Tapi nggak nampak dia tenang, tentram. Resah gelisah, banyak aja masalahnya. Nah, kenapa? Karena ibadahnya ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dia hanya merasakan kenikmatan sesaat saja. Adapun ibadah-ibadah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dia akan rasakan kenikmatan saat beribadah itu, sesudah ibadah itu, dan terus berkelanjutan. Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maukah Anda mendapatkan pahala dari setiap orang yang menghafalkan Al-Quranul Karim? Di belakang kita ada sebuah ma'had yang sedang dibangun, Masya Allah. Itu Ma'had Tahfidz Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada ma'had ini insyaAllah ta'ala akan melahirkan santri-santri dari santri yang hafizul Quran, menghafal Al-Quran secara 30 juz secara sempurna, yang bermanhaj dengan manhaj salafus salih, berakhlakul karimah. Maka ketika kita menyumbangkan sedikit kelebihan dari harta yang kita miliki, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, harta tersebut akan bisa menyampaikan kita ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap dari rupiah yang kita donasikan pada ma'had ini, ma'had tahfidzul Quran ini, maka mudah-mudahan kita berharap dari orang yang menghafalkan Al-Quran di ma'had ini, maka insyaAllah ta'ala kita kebagian andil dari pahalanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam permasalahan apa? Kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah. Maka kami masih membuka donasi dari pembangunan Ma'had Tahfidz Al-Imam An-Nawawi ini, ikhwan. Sekarang sedang berlangsung pengecoran lantai ketiga, insyaallah. Akan berlangsung pengecoran lantai ketiga, dan seterusnya nanti akan lantai keempat dan selanjutnya. Masih banyak membutuhkan donasi dari antum semua, doa, dukungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan diri kita untuk bisa membangun ma'had ini, mencetak generasi Quran yang bermanhaj dengan manhaj salafus saleh, berakidah yang benar, berakidah yang lurus, berakhlakul karimah. Yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa ada sumbangsih kepada dakwah Islamiyah ini, ikhwan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.